Menjadi orang tua memang tanggung jawabnya besar. Tapi bagaimana jadinya kalau orang tua yang selama ini sangat kalian sayangi dan bergantung padanya membuang kalian dengan sengaja dan meninggalkan kalian di panti asuhan? Film ini akan membuat kalian jadi ikut merasakan kesedihan yang dialami seorang gadis kecil yang jadi anak terbuang. Halo, saya Abesa Putra, apa kabar kalian semuanya? Semoga buat kalian yang menjalankan ibadah puasa Ramadan diberikan kelancaran, rezeki dan kesehatan sehingga bisa berpuasa 1 bulan penuh. Kali ini saya mau bawa kalian ke Korea karena saya mau ceritain sebuah film inspirasi, judulnya adalah A Brand New Life. Semoga alur cerita film kali ini bisa menghibur kalian semua dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita ini tentang seorang anak perempuan bernama Jin Hye. Dia tinggal bersama ayahnya, sedangkan ibunya telah meninggal dunia. Sebenarnya, kehidupan Jin Hye dan ayahnya berkecukupan dan mereka hidup bahagia sebagai ayah dan anak. Jin Hye sayang banget dengan ayahnya karena sepeninggalan ibunya cuma sosok ayah orang tua satu-satunya yang bisa memberikan perhatian dan kasih sayang yang dia butuhkan. Waktu berlalu, ayahnya Jin Hye pada akhirnya kawin lagi dan punya istri yang baru. Namun pada suatu hari, Jin Hye bepergian dengan ayahnya ke sebuah tempat. Jin Hye dibawa dengan menggunakan bis dan juga dibelikan kue. Namun setelahnya, ayahnya malah mengantarkan Jin Hye ke sebuah rumah. Jin Hye bingung, kenapa ada banyak anak-anak di sana. Ternyata tanpa sepengetahuannya, tempat yang mereka datangi adalah sebuah panti asuhan dan ayahnya berencana akan meninggalkannya di sana. Jin Hye kemudian dibawa berkeliling oleh suster dan akan diperkenalkan dengan anak-anak yang lain. Tapi Jin Hye nggak mengatakan sepatah kata pun. Dia pun pergi keluar kelas dan dia sedih ayahnya telah pergi meninggalkannya tanpa mengatakan apa-apa padanya. Kue yang dia beli ternyata bukan untuk dia sendiri, melainkan untuk dibagi-bagikan pada anak lain supaya dia diterima teman-temannya di sana. Tapi tetap aja dia dibully oleh anak-anak lain seperti Suk Hye. Sebenarnya, Jin Hye masih percaya ayahnya akan kembali menjemputnya. Bahkan para suster di sana pun gak bisa membujuk Jin Hye yang lebih memilih di luar daripada masuk ke dalam. Namun karena kelaparan dan gak ada makan apapun, pada malam hari akhirnya Jin Hye terpaksa kembali ke dapur untuk makan. Tapi sayang kue yang ditinggalkan untuknya malah dimakan oleh anak-anak yang lain. Para suster pun akhirnya menemukan Jin Hye pingsan di dapur. Keesokan paginya ketika anak-anak pada sarapan, Jin Hye lagi-lagi keras kepala. Bahkan dia melempar makanan yang udah disediakan. Jin Hye pun dimarahi oleh Bomo, pengurus yang ada di sana, karena udah menyia-nyiakan makanan. Jin Hye disuruh membersihkan kekacauan yang dia buat sebelum boleh pergi kemana-mana. Melihat hal itu, Sok Hye pun kemudian menawarkan bantuan untuk Jin Hye. Sambil membersihkan makanan yang tumpah, Sok Hye menyuruh Jin Hye untuk berhenti bersikap seperti anak kecil dan mengatakan kalau ini bukanlah rumahnya. Setelah kejadian itu, Jin Hye menemui kepala panti asuhan dan meminta untuk menghubungi sang ayah. Jin Hye masih gak terima karena dia bukanlah yatim piatu, tapi kenapa malah dimasukkan ke panti asuhan. Jin Hye juga masih kesal karena ayahnya waktu itu mengajaknya jalan-jalan dan membelikan pakaian baru untuknya. Tapi sekarang dia malah ditinggalkan. Karena gak mendapatkan solusi dari kepala panti asuhan, Jin Hye pun nekat memanjat pagar dan berusaha kabur. Aksi nekat Jin Hye itu menjadi tontonan bagi anak-anak yang ada di sana. Karena terlalu berbahaya, Bomo pun membukakan pintu pagar untuk Jin Hye dan mempersilakannya untuk pergi jika memang Jin Hye mau seperti itu. Jin Hye pun turun dari pagar, perlahan-lahan dia keluar. Namun tentu aja dia nggak tahu harus kemana. Akhirnya, Jin Hye pun memutuskan untuk kembali dan makan karak-karak nasi yang ada di dapur karena dia memang belum ada makan dari pagi. Ketika malam hari, Jin Hye yang baru aja keluar dari toilet gak sengaja melihat Sok Hye membersihkan pembalut setelah datang bulan. Jin Hye pun kabur setelah Sok Hye menyadari keberadaannya. Ketika di dalam kamar, Sok Hye mengancam Jin Hye jika hal itu dia bocorkan, maka dia akan menyakiti Jin Hye. Keesokan paginya, Jin Hye pergi bersama anak-anak yang lain ke gereja. Di sana untuk yang pertama kalinya, Jin Hye mau mengikuti aturan panti asuhan. Setelah dari gereja, Bomo merapikan rambut Jin Hye sekalian menasehatinya untuk nggak keras kepala. Bomo mengatakan Jin Hye harus belajar berkelakuan baik supaya dia bisa diadopsi oleh orang lain. Tapi Jin Hye masih aja mengatakan kalau dia nggak akan pergi kemana-mana karena sang ayah akan menjemputnya nanti. Jin Hye masih belum sadar kalau dia udah dibuang ayahnya sendiri
dan masih berharap kalau ayahnya akan datang kembali. Suatu hari, Jin Hye disuruh mengikuti tes kesehatan yang dilakukan oleh seorang dokter di panti asuhan itu. Jin Hye diperiksa kesehatan tubuhnya, matanya, dan juga dites darahnya. Ketika itu dokter mencoba bertanya pada Jin Hye, kenapa Jin Hye bisa masuk ke panti asuhan ini. Jin Hye pun menceritakan pada suatu hari, ayahnya pulang dengan ibu tirinya dan membawa anak bayi yang baru aja dilahirkan. Ketika ayah dan ibu tirinya tengah makan malam, Jin Hye disuruh menemani adik tirinya di kamar. Jin Hye pun mencoba menggendong adiknya itu, dan tanpa sengaja adiknya itu tertusuk peniti yang menyebabkan adiknya menangis keras. Karena itulah Jin Hye berpikir mungkin karena hal tersebut dia kemudian dihukum dan dimasukkan ke panti asuhan ini. Mendengarkan hal itu, dokter pun mencoba menghibur Jin Hye dan mengatakan kalau ayahnya mau Jin Hye tinggal dengan orang yang lebih baik daripada dirinya. Hari demi hari berlalu, Jin Hye akhirnya udah mulai mau berbaur. Ketika itu dia mulai akrab dengan Sok Hye. Jin Hye pun menanyakan kenapa dia nggak boleh memberitahukan pada siapapun tentang apa yang dia lihat pada malam itu. Sok Hye mengatakan bahwa nggak akan ada yang mengadopsinya jika mereka tahu kalau Sok Hye udah datang bulan. Ternyata Sok Hye udah lama tinggal di sana tanpa ada orang tua asuh yang mau mengadopsinya. Namun selain Sok Hye, ada lagi yang lebih lama tinggal di panti ini. Namanya adalah Yesin. Waktu itu tanpa sengaja Sok Hye dan Jin Hye mendengarkan pembicaraan Bomo dan Yesin. Yesin gak mau diadopsi kalau cuma untuk dijadikan pembantu di rumah orang lain. Tapi Bomo mengatakan kalau Yesin gak bisa selamanya tinggal di panti. Apalagi dengan kondisi kaki Yesin yang cacat, harusnya dia bersyukur. Tapi tetap aja Yesin menolak keputusan tersebut. Jin Hye dan Sok Hye tanpa terasa menjadi teman akrab. Mereka bahkan sering menyelinap di malam hari untuk memakan kue di dapur. Sok Hye menceritakan bahwa selama ini dia nggak kenal dengan ayahnya. Dari kecil, dia dititipkan di rumah bibinya, hingga dia akhirnya dimasukkan ke dalam panti asuhan. Sok Hye mengatakan jika mereka bisa diadopsi oleh orang tua angkat, mungkin kehidupan mereka akan menyenangkan. Tapi Jin Hye lagi-lagi mengatakan bahwa dia nggak akan pergi dari panti itu. Keesokan harinya, mereka semua mengantarkan teman mereka yang akhirnya diadopsi oleh orang tua angkat. Sebuah masa depan yang mungkin akan Jin Hye dapatkan juga, tapi dia masih nggak mau untuk pergi. Di suatu kesempatan, Jin Hye dan Sok Hye melihat Yesin memberikan surat cinta pada seorang pemuda yang sering datang ke panti asuhan. Mungkin Yesin berharap dia bisa dinikahi oleh orang lain supaya dia nggak perlu jadi pembantu. Di lain hari, pemuda itu pun datang lagi untuk mencari Yesin. Dia menitipkan sebuah surat balasan untuk Yesin pada Sok Hye dan Jin Hye karena Yesin lagi pergi keluar. Pada malam hari, ketika Yesin kembali, Sok Hye pun memberikan surat itu. Yesin senang mendapatkan balasan surat, tapi melihat ekspresi dari Yesin ketika membaca surat itu, mereka semua pun jadi tahu kalau cintanya Yesin ditolak oleh pemuda tadi. Suatu hari, ada sepasang orang Amerika datang ke panti. Mereka adalah Mr. Spencer dan istrinya. Kedatangan mereka menarik perhatian Sok Hye yang berusaha untuk menyapa mereka. Ketika di sesi perkenalan, Sok Hye bahkan memperkenalkan diri dengan percaya diri dan menceritakan cita-citanya. Namun sepasang suami istri ini juga tertarik dengan Jin Hye yang baru datang. Namun Jin Hye memilih untuk diam 1000 bahasa dan menolak untuk memperkenalkan dirinya. Suatu pagi, Sok Hye dan Jin Hye melihat Yesin pergi keluar. Ketika ditanya mau kemana, Yesin malah nggak mengatakan apa-apa. Sampailah tengah malam, Yesin baru kembali. Kepergiannya seharian itu langsung ditanya oleh Bomo. Namun Yesin mengunci mulutnya rapat-rapat dan gak mau berbicara sedikit pun. Keesokan paginya, Yesin pun tak sadarkan diri dan dengan segera dibawa ke rumah sakit oleh Bomo dan para suster. Tentu aja Sok Hye dan Jin Hye gak tahu apa yang dilakukan oleh Yesin. Di hari yang lain, Mr. Spencer dan istrinya datang kembali dan ingin bertemu dengan Sok Hye dan juga Jin Hye. Mereka pun diwawancarai. Sok Hye dengan percaya diri menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan senyum gembira. Tapi Jin Hye masih aja nggak mau berbicara dan nggak mau melihat siapapun. Setelah pertemuan itu, Sok Hye heran dengan kelakuan Jin Hye, karena bisa aja salah satu dari mereka dipilih untuk diadopsi. Jin Hye masih tetap dengan pendiriannya untuk nggak mau pergi dari panti tersebut dan masih ingin menunggu janji ayahnya. Sok Hye pun mencoba menawarkan Jin Hye untuk meminta Mr. Spencer dan istrinya membawa mereka berdua sekaligus. Belum mendengar apa jawaban dari Jin Hye, Yesin pun kembali dari rumah sakit. Di hadapan penghuni panti asuhan,
Yesin meminta maaf atas dosa yang udah dia lakukan dan akan menerima kehidupan yang udah Tuhan takdirkan untuknya. Akhirnya, Yesin menerima nasibnya untuk diadopsi oleh orang lain, walaupun jika itu menjadi pembantu di rumah mereka. Suatu hari, Sok-hye pulang diantar oleh Mr. Spencer dari bepergian. Ternyata Sok-hye disuruh untuk belajar bahasa Inggris setiap harinya. Sok-hye pun kembali bertanya pada Jin-hye, bagaimana jika Mr. Spencer dan istrinya mau mengadopsi mereka bersama? Jin-hye pun menyetujui hal tersebut. Besok, Sok-hye akan mencoba meminta hal itu pada Mr. Spencer. Jadi untuk mempersiapkan hal itu, Sok-hye mentransfer ilmu bahasa Inggris pada Jin-hye. Namun sayang, keesokan paginya ketika ditunggu sampai sore pun, Sok-hye nggak kembali ke panti. Suster mengatakan kalau Sok-hye malam itu akan menginap di rumah calon orang tua angkatnya untuk mendekatkan diri pada mereka. Tentu aja hal itu membuat Jin-hye kesepian karena memang Sok-hye adalah teman satu-satunya yang dia punya di panti asuhan. Keesokan paginya, Sok-hye yang baru pulang meminta maaf pada Jin-hye karena dia nggak bisa meyakinkan Mr. Spencer untuk mengadopsi Jin-hye juga. Pagi itu, Sok-hye pun dibawa oleh Mr. Spencer dan istrinya. Perpisahan itu tentunya membuat Jin-hye sedih dan mulai hari itu dia kembali menjadi Jin-hye yang dulu. Jin-hye kembali meminta tolong pada kepala panti untuk menghubungi ayahnya. Tapi kepala panti mengatakan kalau ayahnya Jin-hye nggak meninggalkan nomor telepon. Jin-hye pun memberikan alamat tinggalnya supaya kepala panti bisa mempertemukannya dengan ayahnya kembali. Jin-hye kembali menjadi anak yang emosional dan menghancurkan hadiah yang diberikan. Karena hal tersebut dia pun dimarahi oleh Bomo. Jin-hye kemudian diajari cara melampiaskan emosinya dengan memukul-mukul selimut yang lagi dijemur. Paling tidak, kemarahannya bisa jadi hal yang produktif. Di lain waktu, dia dipanggil oleh kepala panti. Jin-hye dikabari kalau ayahnya udah nggak tinggal di alamat yang Jin-hye berikan kemarin. Kepala panti nggak tahu kemana ayahnya Jin-hye pindah. Jin-hye pun diminta untuk melupakan masa lalunya dan memperbaiki sikapnya supaya ada orang tua angkat yang mau mengadopsinya. Karena hal tersebut, setiap hari Jin-hye selalu menyendiri dan menggali lubang di lahan semak-semak dekat bangunan panti asuhan. Setiap hari dia lakukan hingga lubang tersebut menjadi besar. Sampai suatu hari ketika para penghuni panti asuhan pergi ke gereja, Jin-hye nggak ikut dan berpura-pura sakit. Ketika semuanya udah pergi, Jin-hye pun pergi ke semak-semak dan mencoba untuk menguburkan dirinya sendiri di dalam sana, seakan-akan berencana untuk menghilang tanpa jejak. Ada amarah yang gak terlampiaskan dari diri anak kecil ini, sehingga dia mencoba untuk berbuat sesuatu yang bisa mengobati kesedihan dan menghilangkan amarahnya. Jin-hye berusaha untuk menutupi seluruh tubuhnya dengan tanah, namun tentu saja dia mengurungkan niatnya itu karena ternyata bunuh diri gak sesimpel yang dia bayangkan. Dia pun mengurungkan niatnya dan sebagai gantinya, dia menguburkan semua kekesalan dan kemarahannya di sana. Jin-hye memilih untuk move on, melupakan masa lalunya, melupakan janji ayahnya yang gak mungkin datang kembali, dan mencoba untuk menghadapi masa depan dengan orang tua angkatnya. Suatu hari, kepala panti memberikan foto orang tua asuh yang ingin mengadopsi Jin-hye, sepasang suami istri dari Perancis. Tanpa berpikir dua kali, Jin-hye pun menyetujuinya. Singkatnya, dengan dibantu oleh Bomo, dia pun mempersiapkan barang-barangnya untuk dibawa ke Perancis. Untuk yang terakhir kalinya, Bomo menyuruh Jin-hye bernyanyi untuknya. Gak disangka, berbulan-bulan menghadapi tingkah Jin-hye yang keras kepala, akhirnya Bomo akan berpisah juga dengan Jin-hye. Keesokan harinya, semua penghuni panti asuhan melepas kepergian Jin-hye dengan foto bersama. Jin-hye pun diantarkan ke bandara menggunakan mobil. Setelah menjalani kehidupan yang berat di panti asuhan, akhirnya Jin-hye akan punya kehidupan yang baru. Ketika di pesawat, Jin-hye sadar bahwa dia nggak akan bertemu dengan ayahnya lagi. Terbayang dalam pikirannya betapa menyenangkan ketika dulu berada di belakang ayahnya, memeluk ayahnya ketika bersepeda bersama. Namun itu semua udah lewat karena Jin-hye akan tinggal di negara lain bersama orang tuanya yang baru. Sesampainya di bandara, Jin-hye pun siap disambut oleh orang tua angkatnya yang udah menunggu Jin-hye di sana. Film pun selesai. Tanpa kita sadari, di kehidupan ini ada banyak kisah anak manusia yang belum terungkap. Ada banyak anak-anak yang hidupnya bermandikan air mata dan derita, yang ketika menangis gak ada yang mendengar, berurai air mata gak ada yang menghapus, gak ada bahu tempat menyandar, gak ada tangan yang akan membelai ketika sakit datang. Ketika kita berjumpa dengan anak-anak panti asuhan dan merenungi kisah hidup mereka, serta melihat keadaannya, kita semua pasti akan terdiam. Pada saat itu,
Kita yang merasa sempurna hanya bisa bicara dalam diam, bergelut dengan hati dalam pikiran yang mendalam. Maka dari itu bersyukurlah atas kehidupan yang udah Tuhan berikan untuk kita pada hari ini. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Abay Saputra. To be continue. Jangan bosan jadi orang baik, selalu muliakan anak yatim.